Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Publik mencecar KPU RI dalam sidang sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Majelis Sidang mempertanyakan alasan penyembunyian 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Saya sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami memilih data pribadi begini. Oke. Sidang sengketa salinan ijazah Joko Widodo atas gugatan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kepada KPU RI digelar di Jakarta. Dalam sidang, majelis hakim mengamuk dan mencecar KPU karena menyembunyikan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Ke-9 informasi yang disembunyikan termasuk diantaranya nomor ijazah, tanggal legalisir, hingga tanda tangan Rektor UGM dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Itu saudara juga bilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Ribet toh, Mas? Bingung, pegangan Mas kalau bingung. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu dia dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri mengapresiasi kritik dan masukan dari masyarakat sipil untuk memperbaiki tata kelola penegakan hukum di Indonesia. Namun tim reformasi Polri hingga kini masih memilah kritikan karena implementasinya akan berdampak hingga perubahan undang-undang. Banyak yang peduli gitu loh untuk memberi masukan. Jadi apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul. Karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus. Sebagian ada yang sama. Tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan. Kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan. Nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Momen langka terjadi saat perjalanan menuju Pacitan, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meminta berhenti sejenak untuk menikmati suasana di warung degan desa Guwo Tirto, Wonogiri. Ternyata SBY memanfaatkannya untuk melukis. Sebenarnya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sedang melakukan perjalanan menuju ke Pacitan. Namun di tengah jalan ia berhenti dan meminta semuanya istirahat sejenak di warung degan desa Guwo Tirto, Wonogiri. Di sini ia mengambil gambar foto dan memasang kanvas lukisnya serta peralatan cat warnanya. Pemandangan jalan berkelok yang indah menjadi inspirasinya. Dengan sangat handal, SBY cepat membuat sketsa dan dilanjutkan dengan pemberian warna. SBY terlihat piawai memainkan gradasi warna dan mengaplikasikannya ke lukisan. Warna jalan, warna pohon, awan secara keseluruhan dihasilkan dengan sangat apik dan luar biasanya hanya dalam 30 menit. Lukisan itu pun selesai. dan turut
berbelasungkawa. Tentu saja ini sudah merupakan darurat, yang situasi darurat yang memang harus ditanggapi secara seksama, karena hal-hal seperti ini memang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga atau sekolah, juga merupakan tanggung jawab dari negara. Karenanya kami meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini secara serius. Dan di DPR kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi, dan bisa dilakukan tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang lebih efektif. Enggak sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Itu aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu AKP Sila Syah Alam, Kapolsek Pesanggerahan terlihat menyalami dan memeluk nenek dari Alvaro Sayem. Air mata nenek Alvaro tak terbendung saat dipeluk oleh AKP Sila. Menurut AKP Sila Syah Alam, pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami biar fokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk penegakan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan masuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Bakal diambil kapan jenazahnya? Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, pasti akan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau shock pasti ya. Shock itu pasti, namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, berikan trauma healing kepada pihak keluarga. Seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Usai jalani penerbangan dari Medan, Ibu Alvaro langsung dijemput oleh tim dari Polsek Pesanggerahan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di RS Polri, Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tim Liputan iNews melaporkan.